Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampuh Bapak Dr. Jafar MA, saya Agun Setiawan dan teman saya Debbie Anggitasya. Kami dari kelompok 4 dengan kami akan membawakan judul peranan hati dalam tasawuf. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pengertian hati. Hati adalah sebuah entitas nurani yang menakjubkan dan memiliki dua sisi berbeda. Yang pertama selalu memandang ke arah alam arwah atau alam arwah. Sementara yang kedua selalu memandang alam fisik, alam al-ajsam. Jika tubuh tunduk pada perintah ruh yang tercakup dalam perintah-perintah syarat tauhid, maka hati mengalirkan limpahan anugerah yang ia dapat dari alam arwah kepada tubuh dan jasad, sehingga memberi embusan angin ketenangan dan ketentraman. Hati adalah objek pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama pada masa lalu. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memandang hati manusia dan Dia melakukan interaksi dengan seseorang sesuai dengan kondisi hati orang tersebut. Lalu saya akan menjelaskan peranan hati dalam tasawuf menurut Fethullah Gulen. Pertama, peran hati dalam tasawuf sebagai standar moral dan spiritual yang utama. Jadi untuk mensucikan hati orang perlu menempuh metode yang dapat membawa orang menuju pada tujuan pembersihan jiwa tersebut. 2. Bagi umat Islam, metode atau jalan untuk mensucikan hati yang tepat adalah menjalani dan mengamalkan latihan-latihan spiritual atau mujahadah untuk menyembuhkan hati, pikiran, dan jiwa. Latihan-latihan ibadah seperti ini: zikir, tafakkur, muhasabah, khalwah, bahkan akan mampu membawa seseorang berpikir dan berperilaku dengan benar dengan pengamalan akhlak mulia, akhlakul karimah. Pendidikan diri untuk mencapai pengembangan jiwa dalam rangkai mencapai kebahagiaan kehidupan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam skala yang lebih luas adalah mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf. Tasawuf adalah disiplin keagamaan yang bersifat kodrati, sehingga hanya mungkin didekati dengan pendekatan spiritual. Tasawuf mengandung tema-tema spiritual menyangkut makna cinta, pendekatan dan penyatuan diri dengan Tuhan, pencarian makna hidup, kebahagiaan, kedamaian, perilaku terpuji dan tidak terpuji. Dalam tradisi intelektual Islam, hati ditempatkan sebagai salah satu sarana meraih ilmu. Istilah hati disebut berulang kali dalam Al-Quran dan hadis, yang biasanya disebut dengan kata al-qalb, al-fuad, atau afidah. Terminologi hati disebut dalam Al-Quran dengan berbagai bentuk, antara lain kata kolbun disebut sebanyak 6 kali dan kata qulb disebut sebanyak 21 kali. Kata al-fud disebut sebanyak 3 kali. Kata fuduka disebut sebanyak 2 kali. Kata afidah disebut sebanyak 8 kali dan kata afidatuhum disebut sebanyak 3 kali. Selain itu dikenal istilah basroh yang berarti hati nurani disebut dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Debbie Anggitasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Anggitasya ingin melanjutkan penjelasan seputar peran hati dalam tasawuf. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa hati menjadi standar baik dan buruk dari jasmani manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam terdapat segumpal daging. Jika kondisinya baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika
rusak, maka rusaklah seluruh badannya. Ingat, dia adalah hati. Dalam sebuah hadis lain dinyatakan bahwa hati yang suci lebih utama dari harta keduniawian. Sebanyak apapun harta tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, kaya itu bukanlah karena banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya hati. Menurut Al-Ghazali, hati dapat meraih ilmu mengenai banyak hal manakala ia memiliki sifat-sifat Rabbaniyah dan hikmah. Hati akan menjadi suci ketika dihiasi oleh sifat-sifat ilahiyah, cahaya iman, atau sebagai dampak dari zikir dan ibadah. Dan hikmahnya pula, sehingga hati menjadi bercermin yang bercahaya cemerlang, dan akhirnya hati akan meraih qalb yang membuatnya dapat memperoleh kebenaran, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu menyingkap hakikat hati. Sebaliknya, ketika hati menjadi kotor akibat maksiat, maka hati menjadi hitam dan akibatnya akan terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua macam kondisi hati yang sehat dan hati yang sakit. Hati yang sehat menurut Ibnu Qayyim Al-Fauziyah menyimpulkan bahwa hakikat hati yang sehat itu adalah hati yang hidup, hati yang bersih dan selamat atau terbebas dari syahwat yang kontradiktif dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari subhat yang kontradiktif dan pengabarannya. Lalu hati yang sakit yaitu orang-orang yang memiliki kemunafikan pada dirinya sendiri, dan ia tidak menyadari bahwa perilaku yang ia lakukan adalah membohongi dirinya sendiri. Hal ini Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 8-16 menyatakan bahwa dalam bukunya Rahmat dengan gaya tafsirannya yang ia miliki, yaitu ayat 8 sampai dengan 16 menerangkan sifat-sifat golongan ketiga dari manusia yang termasuk golongan munafik. Kesimpulan dari penjelasan kami yaitu dapat kita simpulkan bahwa hati harus dihiasi oleh ibadah dan dijauhi oleh jebakan hawa nafsu agar hati mampu meraih ilmu, menyaksikan dunia spiritual, dan menyingkap rahasia agama. Hati adalah salah satu sistem jiwa manusia. Di dalam hati akan ada potensi hati, kandungan hati, dan kondisi hati yang bermacam-macam yang dapat mempengaruhi kondisi jiwa seseorang manusia karena kelemahan akal. Bisa ditutupi oleh hati yang damai menurut Al-Ghazali. Jika seseorang manusia mengenal dirinya, maka ia akan mengenal dirinya. Hati sehat dan ciri-cirinya: mudah menerima kebenaran, cinta terhadap kebenaran, dan berlapang dada terhadap Islam. Cinta kepada hal-hal yang menambah kekuatan iman, memiliki keyakinan yang kokoh yang tidak diguncang keraguan, merasakan kenikmatan sholawat dan membaca Al-Quran, sangat menghargai waktu dan tidak menyia-nyiakannya, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dalam hidup. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.